Para pemirsa Nuba TV yang saya hormati, Al-Quran merupakan mukjizat teragung yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Salah satunya yang menurut saya amat sangat bagus disampaikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam bukunya Wawasan Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa tidak ada kitab dalam sejarah kehidupan manusia mulai Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah nanti yang menyamai Al-Quran. Al-Quran itu dibaca oleh jutaan manusia yang tidak paham artinya. Dihafal tidak hanya oleh orang dewasa tapi juga anak-anak kecil. Sekarang bisa kita saksikan buktinya nih. Kemudian juga dikaji dari berbagai aspeknya. Dan kajian-kajian terhadap Al-Quran itu ditulis menjadi berjilid-jilid kitab. Ratusan ribuan bahkan. Bahkan jilitannya banyak sekali. Tafsir Fakhr Razi, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Itu dari kitab-kitab tafsir, belum yang lain. Bahkan Al-Quran itu diatur cara bacanya. Kapan memulai al-ibtida, kapan waqaf, kapan diilharkan, kapan itu diatur. Bahkan juga Al-Quran dalam pendapat banyak mazhab tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Tidak boleh dibaca oleh orang yang lagi haid atau junub. Kecuali ada satu pendapat di dalam mazhab Malik. Nah, bahkan Al-Quran itu keistimewaannya lagi, Allah sendiri yang menjamin keterpeliharaan Al-Quran dari perubahan, dari problem originalitas. Itu Allah yang menjamin. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Karena itu usaha-usaha untuk mencari-cari kekurangan Al-Quran sejak dulu, sejak masa Nabi, sampai sekarang nggak ada yang berhasil. Termasuk dari kalangan orientalis. Bahkan Profesor Quraisy Shihab juga pernah menyampaikan di dalam bukunya itu bahwa orientalis Gib itu pernah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dalam 1500 tahun ini yang memainkan alat yang bernada nyaring yang demikian kuat dan berpengaruh dan demikian luas getarannya pada jiwa manusia dibanding Al-Quran. Tidak ada selain, kata beliau itu, selain apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Ini pengakuan dari orang oriental. Dan ketika ada orang mencoba mencari-cari kelemahan Al-Quran, itu Allah selalu mengirim orang untuk memberikan jawaban. Misalnya pernah Inggris itu mengatakan bahwa selama Al-Quran itu masih ada di tangannya orang Islam, maka Inggris tidak akan pernah bisa menguasai bangsa-bangsa Muslim. Lalu tampil misalnya di Turki ada seorang ulama Badi'uz Zaman Said Nursi. Ala kulli hal bahwa Al-Quran itu terlampau banyak untuk dibicarakan keistimewaannya. Nah, Al-Quran, kitab yang teragung ini diturunkan pada bulan Ramadan. Karena itu maka sangat tepat kalau dikatakan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran sendiri dikatakan, misalnya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ini ulama sebenarnya banyak perbedaan pendapat mengenai ini. Ada yang mengatakan maksud ayat ini adalah Quran yang turun pertama kali dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya. Jadi ini keterangan dari pernyataan Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas. Tapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa
ini adalah ayat yang pertama kali turun. Ayat yang pertama kali turun. Yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Jadi baik Al-Qur'an yang turun secara jumlatan wahidatan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah di Sama'id Dunya, ataupun yang turun pertama kali itu juga terjadi di bulan Ramadan. Karena itu banyak ulama, bukan cuma ulama, Nabi Muhammad sendiri punya tradisi kalau bulan Ramadan itu mudarasah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Dalam satu hadis muttafaq alaih dikatakan dari Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yalqahu Jibril. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khair minar rihil mursalah. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu kalau bulan Ramadan semakin meningkat kedermawanannya. Rasulullah itu kata Ibnu Abbas paling dermawannya manusia. Dan kalau bulan Ramadan itu makin meningkat kedermawanannya. Dan ketika Ramadan itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan melakukan mudarasah Al-Quran. Ini oleh ulama difahami bahwa di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Termasuk juga tradisi-tradisi ulama salaf. Ulama salaf itu dari sahabat sampai kepada ulama-ulama mujtahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Malik misalnya. Bahkan kalau Imam Malik, kalau masuk Ramadan, itu kegiatan ta'lim yang lain, ngajar hadis, berkumpul dengan ahli ilm, itu semuanya ditinggalkan. Fokus membaca Al-Quran minal mushaf. Jadi tidak dengan hafalan, tapi dengan melihat kepada Al-Quran. Padahal beliau ya hafal Al-Quran tentu saja. Beliau adalah seorang imam mujtahid mutlak mustaqil. Jadi beliau hafal Quran. Tapi ketika bulan Ramadan itu membaca Al-Quran minal mushaf. Karena nanti akan menggabungkan dua keutamaan. Keutamaan membaca dan keutamaan melihat Al-Quran. Termasuk juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu katanya di dalam Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu dikatakan Imam Sufyan Ats-Tsauri bahkan meninggalkan kalau bulan Ramadan ibadah-ibadah sunnah yang lain dan fokus membaca Al-Quran. Dan ulama-ulama yang lain tentu ada yang kalau bulan Ramadan khatam tiap 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang banyak sekali para ulama-ulama. Maka sangat tepat tema kita kali ini adalah Al-Quran fi syahril Quran. Al-Quran di bulan Quran, itu bulan Ramadan.